Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Agus Haryanto, Guru Fisika SMA Negeri 1 Kertosono. Saya juga sebagai inovator di EJS tahun 2020. Di sekolah lain, fisika sering kali dianggap sebagai momok di ruang kelas, kumpulan rumus rumit dan teori abstrak yang terasa jauh dari realitas. Namun, di sekolah kami sudah menerapkan pendekatan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik, hadir sebagai jembatan mengubah persepsi tersebut. Dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, STEM membantu siswa melihat fisika bukan sebagai hafalan, melainkan sebagai mesin yang menggerakkan dunia. Artinya, kita akan lebih banyak main daripada sekedar mencatat. Kita akan merakit robot hidrolik, membuat simulasi digital, dan membuktikan bahwa fisika itu sebenarnya adalah manual book untuk menguasai dunia. Fisika itu sulit kalau cuma dibayangkan, tapi akan mudah kalau kita kerjakan bersama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kisah inspiratif berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, saya mengambil judul pengembangan perangkat pembelajaran STEM terintegrasi pembelajaran mendalam untuk meningkatkan penguasaan konsep dan kreativitas siswa SMA materi hukum Pascal. Sebagai guru fisika kelas 11 SMA Negeri 1 Kertosono, saya menghadapi kondisi situasi di mana siswa yang saya ajar itu masih banyak yang belum bisa memahami materi hukum Pascal. Data tes penguasaan konsep menunjukkan nilai kurang dari rata-rata 50,2, sedangkan data tes keterampilan berpikir kreatif siswa masih dalam kategori kurang kreatif dengan rata-rata skor sebesar 25,3, dan hal ini disebabkan oleh beberapa masalah seperti kesulitan memahami konsep dasar dan penerapannya, kemudian kurangnya pemahaman tentang rumus matematisnya, kesulitan mengaplikasikan rumus untuk menyelesaikan soal, dan yang terakhir tidak dapat menganalisis fenomena berdasarkan rumus yang ada. Melihat kondisi ini, saya merasa tertantang untuk mencoba mencarikan solusi agar siswa saya bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian saya berinisiatif membuat produk untuk mengembangkan modul melalui sebuah perangkat pembelajaran yang dapat meningkatkan penguasaan konsep dan dapat mengembangkan kreativitas siswa. Produk yang saya kembangkan adalah perangkat pembelajaran berbasis STEM terintegrasi pembelajaran mendalam yang terdiri dari ATP, modul LKPD, handout, instrumen penilaian penguasaan konsep, dan instrumen penilaian keterampilan berpikir kreatif. Dalam pembuatan perangkat ini, saya melibatkan 2 ahli validator LKPD dan handout. Kemudian saya juga melibatkan kepala sekolah untuk membuatkan surat izin apabila survei ke lokasi melihat ekskavator secara langsung. Kemudian pelaksanaan pembelajaran sebagai aksi yang saya lakukan dilaksanakan dalam 4 pertemuan dengan mengacu pada tahapan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL STEM terintegrasi pembelajaran mendalam berdasarkan modul dan LKPD yang telah saya susun dan divalidasi oleh ahli. Pertemuan pertama yaitu tahap 1 reflection. Pembelajaran diawali dengan identifikasi pengetahuan awal siswa terkait pemahaman konsep hukum Pascal yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Guru mengajak siswa melakukan pengamatan secara tidak langsung salah satu penerapan hukum Pascal pada salah satu contoh robot lengan hidrolik, yaitu alat ekskavator. Saya kemudian memberikan suatu permasalahan yang menantang siswa, yaitu mendesain sebuah prototip robot lengan hidrolik dari bahan kardus dan stik es krim. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok, kemudian guru membagikan LKPD dan handout kepada masing-masing kelompok. Selanjutnya siswa dalam kelompok kemudian menggali informasi sebanyak-banyaknya, terutama dari handout yang diberikan. Pada pertemuan kedua, ini riset dan discovery. Pada riset saya ajak siswa ke ruang multimedia, yang lainnya saya ajak ke perpustakaan untuk melakukan browsing atau sumber buku melalui internet, informasi tentang robot lengan hidrolik termasuk mempelajari contoh-contoh desain robot lengan hidrolik. Di ruang multimedia, anak-anak ini sudah saling mencari informasi melalui media internet. Kemudian saya juga melibatkan narasumber dari teknik sipil Dr. Firdaus untuk video conference bersama siswa saya. Kemudian pada pertemuan ketiga yaitu tahap 4 application, saya mengajak siswa ke laboratorium fisika untuk mempermudah kerja siswa. Pada pertemuan keempat yaitu tahap 5 communication, setiap kelompok mempresentasikan pengalaman di dalam pembuatan produk robot lengan hidrolik. Setelah melakukan kegiatan kompetisi terhadap robot-robot yang dibuat anak-anak, saya memilih juara 1, juara 2, dan juara 3 untuk memberikan hadiah kepada mereka.